Masih bersama saya Zehanan yang akan meneruskan perjalanan kita mengenai public speaking, dan masih bersama Smart Method Bill Kolam yang insya Allah akan menjadi saluran yang tepat untuk communication skills ya, untuk apapun juga mengenai program-program yang Anda ingin dapatkan. Dan salah satu yang menarik adalah program yang akan diteruskan. Kalau tadi tentang body language, nanti kita tentang olah vokal dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui mikrofon yang akan kita gunakan. Nah, mikrofonnya itu misalnya seperti ini. Ini mikrofon yang menggunakan kabel ya. Jadi ada mikrofon kabel dan ada juga mikrofon wireless. Nah, kalau mikrofon kabel ini biasanya ada tombol on off. Nah, tombol on off itu biasanya adalah off ke bawah, on ke atas. Nah, ketika Anda sering yang terjadi kesalahan adalah ketika dinyalakan, Anda mengetuk-ngetuk bagian ini. Nah, itu terdengar kan? Ini satu kesalahan yang fatal yang tidak boleh Anda lakukan sebagai seorang public speaker yang profesional. Yang kedua, Anda lakukan kesalahannya adalah terdengar, itu Anda meniup mikrofon. Itu juga kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga yang biasanya Anda lakukan adalah suka tes-tes 1, 2, 3, tes-tes percobaan, tes-tes. Padahal Anda sudah di satu acara resmi yang akan segera berlangsung. Ini tidak boleh Anda lakukan. Lalu pertanyaannya adalah, gimana Kang Zai saya harus melakukannya? Nah, yang benar adalah mengetuk bagian bawah mikrofon ini. Contohnya seperti ini. Terdengar bunyi tuk satu kali, dan itu artinya mikrofon ini sudah berfungsi. Maka Anda langsung berbicara dengan mengucapkan salam. Ya, jadi ketiga kesalahan tadi tidak boleh Anda lakukan. Satu, mengetuk-ngetuk karena ini bukan pintu. Yang kedua, Anda tiup, ini bukan lilin. Apalagi kalau misalnya lilinnya untuk menjaga babi ngepet ya, jangan sampai. Nah, yang ketiga adalah kita tidak boleh melakukan dengan tes-tes 1, 2, 3. Nah, ini yang tidak boleh Anda lakukan. Apalagi yang harus Anda lakukan dengan mikrofon wireless ini? Nah, ini perhatikan sekali memegang mikrofonnya. Memegang mikrofon, ini Anda di tombol on off-nya itu ada di jempol. Jadi ketika Anda ingin menyalakan, ingin mematikan, Anda terlihat tidak seperti sedang melakukan gerakan yang ekstrim. Kalau di tombol on off-nya berada pas di jempol. Nah, coba kalau Anda tidak lakukan seperti yang saya sarankan. Ketika Anda mau menyalakan, Anda mencari-cari tombolnya. Dan itu tidak terlihat elegan. Jadi pastikan di tombolnya, Anda berada di atasnya adalah jempol Anda ya, ibu jari ya. Nah, apalagi yang harus dilakukan? Memegangnya pun harus terlihat elegan. Anda bukan penyanyi rock yang memegangnya seperti ini. Anda juga bukan penyanyi dangdut misalnya megangnya seperti ini ya, nempel ke mulut. Nah, ini yang harus Anda lakukan adalah di bawah bibir. Perhatikan baik-baik. Ketika saya akan berbicara, saya akan tekan tombol on off, saya on kan. Nah, ini berarti nyala karena saya sudah bisa tadi mengetuknya, tuk terdengar. Ini di bawah mulut, bagian bawah. Kenapa? Karena ketika Anda tersenyum, ketika Anda tertawa, ketika Anda melakukan ekspresi, bibir Anda, gigi Anda terlihat sempurna. Ini kesalahan yang fatal ketika Anda berbicara di sini. Masih suka? Ada yang melihat atau Anda sendiri pernah melakukan seperti ini? Tolong turunkan posisinya seperti ini. Memegangnya pun seperti ini. Lalu ada lagi pertanyaan, Kang, kanan atau kiri? Cara untuk memegangnya. Anda boleh kiri pindahkan ketika Anda banyak menggerakkan tangan Anda atau menunjuk seseorang untuk ikut berpartisipasi. Anda pindahkan lagi ketika mungkin tangan kiri Anda sudah lelah atau juga sudah berkeringat. Nah, Anda boleh melakukan dengan teknik 2 bila Anda ingin melakukan ekspresi yang berbeda. Jadi sebetulnya penguasaan dari mikrofon ini pun sudah harus Anda kuasai. Lalu apalagi penguasaan yang berikutnya? Penguasaan yang berikutnya adalah tidak diperkenankan memegang-megang yang namanya kabel. Apalagi Anda memegang terus Anda memutar-mutarkan di jari jemari Anda atau di pergelangan Anda sehingga akan membentuk menjadi gelang. Nah, kayak gini jatuhnya. Jangan sampai seperti ini. Biarkan kabel ini melambai kecuali Anda akan berjalan. Kalau Anda akan berjalan, ini dipegang supaya Anda tidak kesangkut. Nah, sampai nafas saya juga kesangkut pada saat mau nyebutin kesangkut. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Ini baru teknik yang pertama, mikrofon. Mikrofon yang menggunakan kabel. Bagaimana dengan mikrofon yang menggunakan wireless? Nah, ini mikrofon wireless ada transmitter, ada juga receiver. Biasanya kita yang dapat adalah receiver. Anda mungkin bingung mau diletakkan di mana. Nah, ini adalah tombol untuk mengkaitkannya. Kalau untuk laki-laki mudah. Anda kaitkan di saku, Anda kaitkan masukin ke jas, Anda kaitkan di ikat pinggang. Tapi biasanya untuk wanita yang memakai dress,
ya, atau memakai gaun malam itu agak susah dan biasanya akan ditempel di belakang, ya, di belakang, dan itu sampai di lakban. Supaya apa? Supaya tetap menempel. Jadi kalau untuk yang pria, cukup Anda masukkan ke kantong. Setelah itu Anda tinggal, ya, ini kan yang saya ada dua, yang saya masih yang nempel, Anda masukkan ke dalam baju sehingga akan muncul di sini, ya. Dan ada juga ketika saya di TV One, saya menggunakan mikrofon wireless itu yang ditempel di sini. Dan itu sangat bisa meredam suara-suara yang ada di luar. Jadi seolah-olah suara mobil di luar itu tidak terdengar, padahal kita siarannya itu di studio yang ramai, ya, ramai kendaraan. Nah, itu biasanya nempel ke sini, tapi biasanya nanti ini akan menyiratkan sebuah garis karena ini nempel di sini. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Apa kelebihannya menggunakan mikrofon wireless? Kelebihannya Anda tidak perlu memegang-megang. Tapi kalau saya untuk acara seminar atau public speaking yang melibatkan banyak orang, kenapa saya lebih menyukai mikrofon wireless dan mikrofon yang ada kabelnya? Karena seperti ada yang nemenin, ya. Tapi jangan terpengaruh juga. Kang Zee aja selalu senang pakai itu. Anda juga harus bisa menggunakan mikrofon yang wireless. Tapi harus hati-hati ketika Anda akan ke toilet, ya. Nah, itu harus dimatikan. Karena saya pernah kejadian di satu seminar dan saya izin dulu untuk ke toilet, untuk buang air, dan ternyata itu posisi mikrofon masih menyala. Dan suara flash dari air, ya, dari WC itu terdengar. Sampai pada saat masuk semuanya tersenyum. Lalu saya dibisikin, "Pak, tadi kayaknya Bapak belum matiin mikrofon deh," katanya. Dan itu terjadi sampai 2 kali. Ketika saya di satu acara di Sindo TV, itu pun terjadi seperti itu. Tapi untungnya, ya, saya berbicara saat itu menyapa orang, ya, tidak sampai yang kejadian yang pertama. Nah, ini sudah, ya, mikrofon wireless, jangan lupa untuk dikembalikan, ya. Jangan sampai karena menempel di tubuh Anda. Saya pernah juga kelupaan waktu di acara Malaysian Education Service, sampai saya ditelepon panitianya, ya, "Pak Zaihanan, apakah itu terbawa mikrofon wirelessnya?" Ketika saya cek, itu yang namanya jas. "Oh iya, mohon maaf itu terbawa." Masya Allah. Ini harus Anda ingat-ingat supaya mikrofon ini dikembalikan ke panitia, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih sebagai etika bisnis, sebagai seorang MC yang profesional. Lalu apa yang berikutnya? Nah, yang berikutnya adalah kita mikrofon ini, ya. Tarat. Nah, ini mikrofon wireless tapi dipegang, ya, handling, dipakai tangan kita, dan pada saat Anda mau menyalakan, ini ada tombolnya. Tombol biasanya adalah bawah off, tengah itu mute, dan atas itu on. Jadi ada 3 step. Yang pertama adalah bawah off, Anda tengahkan mute, dan ke atas adalah on. Nah, kalau Anda sering untuk mematikan dan menyalakan, lebih baik Anda posisikan di mute, jangan di off. Dan hati-hati, ketika Anda menggunakan mikrofon ini, Anda perlu beberapa detik untuk sampai receiver ini menerima suara kita. Jadi ketika Anda menyalakan, jangan langsung Anda menyapa audiens. Biarkan beberapa detik dulu, ya. Jadi contohnya begini, saya misalnya nyalakan mikrofonnya. Tak, ya, saya udah nyalakan nih ke atas, terus langsung saya bicara, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Beberapa detik. Karena kalau tidak seperti itu, Anda naikkan ke posisi on dan Anda langsung berbicara, ini ada jeda beberapa detik. Jadi salam Anda tidak sempurna. Jadi nanti jadi mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalanya itu tidak terdengar. Itu pun yang harus Anda hati-hati. Ini mikrofon wireless, dan jangan lupa untuk mengembalikan lagi ke tombol off, ya, sehingga Anda pada saat gerak-gerak pun tidak terdengar. Oke? Apalagi yang biasanya sering dilakukan oleh seorang MC profesional, biasanya menggunakan mikrofon yang seperti ini. Ini mikrofon kabelnya panjang, tapi dia tidak wireless, tapi dia di clip on juga, ya. Di clip onnya bisa langsung masuk sini, sebetulnya bisa juga di sini, ya. Nah, ini bisa juga di sini, tapi usahakan ini kabelnya tidak terlihat, dan pastikan panjang dari mikrofon ini kabelnya berapa meter. Karena jangan sampai Anda terlalu lincah, ya, kayak Cicak Kuswoyo. Kenal nggak Cicak Kuswoyo? Kalau Anda kenal dengan Cicak Kuswoyo, umur Anda bukan 20 tahun lagi, ya. Umur Anda sudah di atas 40 tahun semuanya, ya. Ini jangan terlalu lincah, gerak-geraknya sampai Anda lupa, sehingga kameramennya ketarik-tarik sama Anda. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Apalagi yang Anda harus kuasai mengenai dunia public speaking, Anda harus tahu yang namanya standing microphone. Nah, ini dia standing microphone.
ya, ini standing microphone. Nah, ini yang harus Anda ketahui, standing microphone ini ada yang patah, ada yang bentuknya L, ada juga yang berdiri seperti ini. Dan Anda sama seperti yang tadi, posisi mulut harus di atas posisi mikrofon. Jadi mikrofonnya berada di mulut Anda. Dan Anda harus tahu bahwa ada bagian kaki yang harus Anda hindari. Nah, ini contoh. Ini nggak boleh gini ya, saya ambil contoh. Nah, ini nggak boleh Anda berdiri, posisinya begini nanti. Karena ini bisa membuat Anda kesandung. Anda harus putarkan dulu ininya sehingga posisinya akan seperti ini. Sehingga Anda bisa bergerak leluasa, ya. Anda bisa bergerak bebas. Tapi pastikan ini mikrofonnya juga harus di posisi menghadap ke Anda. Nah, ini menghadap ke Anda. Saya nggak berdiri ya, karena Anda tadi sudah diajarkan untuk wiraga. Paham? Mudah-mudahan Anda memahami teknik-teknik mengenai bagaimana menghandling untuk mikrofon, standing mic, dan lain sebagainya. Dan Anda juga harus tahu ketika Anda masuk ke dunia broadcasting, radio broadcasting, Anda akan bertemu dengan yang tadi saya sebut, ini adalah namanya mixer. Nah, ini mixer di Studio Mini Imaseri, di mana tempat anak-anak kalau misalnya sebelum sholat fardu, mereka mengaji di sini. Nah, mengaji di sini untuk setoran hafalan mereka. Dan biasanya mereka juga selain menghafalkan surat-surat, menghafalkan juga doa-doa pendek dan juga menjadi seorang pembicara. Jadi storytelling. Nah, di Studio Mini inilah anak-anak belajar untuk berbicara di depan umum. Anda harus tahu juga ini yang namanya track-track seperti ini. Ketika Anda menaikkan track, berarti track yang ini, mikrofon inilah yang sedang aktif. Nah, cek 1, 2, 3, nah itu terdengar. Ketika ini diturunkan, maka mikrofon ini mati. Jadi tanpa perlu menaikkan dan mematikan ini, cukup dengan dari Master Sound System. Ya, ini mikrofon dan ini yang tadi disebutkan mixer ya. Itulah dia ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi yang kesekian. Mudah-mudahan di Smart Method Bil Kalam ini Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya, dan Anda bisa mempraktekannya nanti. Kita akan ketemu lagi untuk beberapa saat. Jangan kemana-mana, tetap di saluran yang tepat dan insya Allah akan menjamin kesuksesan Anda untuk meraih dunia dan akhirat. Saya Zehanan, kita ketemu lagi sesaat.